Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Matok Mahasiswa Talk. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik mengenai etika administrasi publik. Nah, kira-kira etika apa sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas tentang pelanggaran kode etik, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nita Anastasia dengan NIM 2304067419. Teman saya. Nah, nama saya Rizka Adisti Radianti dengan NIM 2304067418. Saya Sarah Ali Sufiana dengan NIM 230406742101. Saya Diska Rizky Aprilia dengan NIM 230406741186. Dan saya Syafa Levi Majid dengan NIM 230406742202. Nah, jadi mungkin kita langsung aja untuk masuk ke materinya. Jadi kita akan membahas mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat publik. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih kode etik itu apa sih? Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih pejabat publik itu apa? Pejabat publik adalah seorang yang ditunjuk oleh pemerintah di badan publik tertentu. Pejabat publik itu bisa jadi kayak gubernur, wali kota, seperti itu. Seseorang di suatu badan publik atau Instansi pejabat publik itu kan pastinya memiliki kayak kode etik. ya buat melakukan tugasnya Ya. agar nggak ada penyelewengan Betul, atau ada betul. perilaku gitu Iya. ya. Kode etik itu seperti itu. Kode etik adalah sebuah prinsip-prinsip dari suatu instansi untuk ditujukan kepada pejabat publik itu untuk kan. melakukan pekerjaannya gitu ya, ya. agar tidak melakukan penyelewengan. Betul. Sebelumnya ada 12 kode etik bagi pejabat publik ya. Mungkin bisa disebutkan nggak 12 kode etik itu apa saja sih? Yang pertama ada melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab, berintegritas tinggi, lalu melakukan tugasnya dengan cermat, terus melaksanakan kayak layanan dengan sikap yang sopan, terus melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan peraturan yang ada, lalu melaksanakan tugasnya sesuai perintah dari atasan. Tapi kalau perintahnya itu menuju ke kejelekan jangan diikuti. Oh iya, betul. Terus ada kayak menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh instansi tersebut. Lalu menggunakan kekayaan yang dimiliki negara itu untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Terus menjaga agar nggak ada konflik antar pegawai gitu. Jadi harus diterapkan adanya keharmonisan antar pegawai. Betul. Memberikan informasi kepada publik itu dengan benar, bukan kayak hoax atau asal bunyi gitu. Nggak boleh. Terus nggak boleh melakukan penyalahgunaan informasi tentang tugas negara. Lalu memegang teguh nilai-nilai yang menjadi landasan sebagai pejabat publik, terus melaksanakan tugasnya sesuai perundang-undangan dan disiplin sebagai pegawai pejabat publik. Oke. Nah, biasanya para pejabat publik itu melakukan pelanggaran kode etik kan seperti apa sih? Kalau biasanya di Indonesia ya, itu kayak suap, korupsi itu kan termasuk pelanggaran, Iya, kan? pelanggaran Nggak kode sesuai etik, banget ya. dengan undang-undang dan peraturan kode etik yang Seharusnya gitu ya. Itu tergolong beneran nggak sih kayak pelanggaran beneran? Iya, tapi sering dilakukan gitu ya. Tadi kan udah disebutkan kalau para pejabat publik itu melanggar kode etik itu ya seperti suap dan korupsi, dan pastinya udah banyak banget kasus-kasus yang terjadi. Mungkin
bisa ada yang menyebutkan nggak contoh kasusnya tuh seperti apa gitu? Mungkin Kalau dari aku sih seperti yang disebutin di sekali tadi kan ada suapnya benar. Ini baru-baru ini tuh ada kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang melibatkan 3 hakim pengadilan negeri di kota Surabaya ini. Jadi dekat sini nih kasusnya. Nah, 3 hakim tersebut yang terlibat itu diantaranya ada Erintua Damani, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Nah, Komisi Yudisial itu mengatakan kalau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketiga hakim itu termasuk dalam klasifikasi pelanggaran yang berat. Oh gitu. Jadi awalnya 3 hakim tersebut itu jadi tersangka kasus pelanggaran kode etik terkait dengan pemberian vonis bebas kepada Ronald Tanur atas kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan kepada kekasihnya Dini Sera Aprianti. Nah, awalnya jaksa penuntut umum itu menuntut Ronald dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada keluarga korban atau ahli warisnya sebesar 263,6 juta rupiah. Nah, namun pada sidang vonis yang digelar pada 24 Juli 2024, ketiga hakim itu mengatakan bahwa Ronald tidak terbukti melakukan pelanggaran melakukan pembunuhan kepada kasihnya. Nah, sementara sebelumnya itu video yang memperlihatkan penganiayaan itu tuh viral gitu loh di media sosial dan udah dilihat banyak orang. Nah, akhirnya dalam video tersebut itu dalam rekaman CCTV itu terlihat bahwa Ronald yang dibawa pengaruh alkohol itu melindas Dini Sera Aprianti dengan mobilnya. Nah, akhirnya kan putusan hakim itu kan jadi sorotan publik ya, karena itu dianggap tidak sesuai gitu dengan bukti-bukti yang ada buktinya gitu ya. Bisa gitu maksudnya dibebasi karena kan udah ada bukti yang benar-benar mengarah gitu. Nah, akhirnya akhirnya jadi sorotan publik dan jadi kayak diselidiki gitu. Oh gitu. Nah, untuk kronologi kasusnya itu gimana sih? Kalau ini kronologi penetapan jadi tersangka ya. Awalnya itu kan gara-gara itu tadi ya, jadi sorotan publik, akhirnya kan bertindak gitu kan. Nah, awalnya itu pada tanggal 23 Oktober 2024, Kejagung itu melakukan operasi tangkap tangan kepada ketiga hakim tersebut di lokasi yang berbeda-beda. Jadi dia tuh melakukan penangkapan, penyidik itu melakukan penangkapan dan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu di apartemen Erintua Damani di Surabaya itu ditemukan uang senilai 97,5 juta rupiah. Terus ada juga 35.000 US dollar. Terus ada juga 35.992 ringgit Malaysia. Nah, gak hanya itu, ternyata di kediaman Erintua Damani yang di Semarang juga ditemukan beberapa ratus juta uang tunai dan juga beberapa ratusan ribu mata uang asing lah. Nah, yang kedua itu ada di kediamannya Heru Hanindyo dan Mangapul di Surabaya juga. Nah, di sana itu ditemukan juga uang tunai ratusan juta rupiah dan ratusan ribu juga mata uang asing serta beberapa barang bukti elektronik. Lalu ada juga video yang diberikan oleh Kejagung itu di sana itu diperlihatkan gitu loh kalau ada uang tunai bermata uang dolar Amerika Serikat yang bertuliskan uang buat kasasi. Jadi itu kan kayak mengarah dari buat melancarin kasasi gitu kayaknya ya. Nah, setelah menemukan banyak barang bukti itu tadi ya yang mengarah kepada tindak penyuapan dan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan ketiga hakim tersebut, jaksa penyidik menetapkan ketiga hakim tersebut sebagai tersangka atas dugaan kasus penerimaan suap dan gratifikasi. Nah, selanjutnya setelah ditetapkan menjadi tersangka itu, ketiga hakim tersebut secara administratif diberhentikan secara sementara dari jabatannya sebagai hakim. Nah, lalu mereka ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Kejati, Jatim untuk terlebih dahulu menjalani masa tahanan 14 hari sesuai SOP sebagai tahanan baru. Lalu pada tanggal 5 November kemarin itu mereka telah dipindahkan ke tahanan Jakarta dengan lokasi yang berbeda-beda. Nah, ini tuh
dalam lokasi yang berbeda-beda itu tujuannya itu untuk biar bisa dilakukan penyidikan secara monoton gitu. Nah, yang pertama itu Hakim Heru Hanindyo dipindah ke Rutan Cabang KPK. Selanjutnya Hakim Erentua Damanik di Rutan Kelas 1 Cipinang. Lalu Hakim Mangapul di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Jadi gitu sih kronologi mereka jadi tersangka. Oh gitu. Nah, terus untuk hukumannya sendiri itu apa? Kan tadi udah disebutkan kalau mereka ditangkap. Nah, terus ada lagi nggak hukumannya gitu? Nah, kalau selama ini kan masih tahap itu ya kayak penyidikan, tahap Iya. sidang kayak gitu Iya. masih baru banget kan. Iya. Jadi belum ada putusan yang pasti sih. Tapi dalam keterangan pers yang ditulis oleh Kejagung itu ketiga hakim tersebut dijerat pasal 12 huruf C, terus ada pasal 12B, pasal 6 ayat 2, pasal 5 ayat 2, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan suap. Nah, selanjutnya itu juga ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan jadi ini tuh kan baru ya, itu kayak kasusnya berat gitu kan. Nah, itu diancam hukuman yang tidak main-main, yaitu maksimal masa tahanan seumur hidup. Nah, terus Komisi Yudisial juga merekomendasikan gitu agar ketiga hakim tersebut segera dilakukan pemecatan secara tidak hormat karena mereka kan terbukti gitu melanggar pelanggar kode etik berat, melakukan suap ya. Ya, jadi ya gitu. Jadi hukumannya ya ini masih itu ya kayak masih Belum ada keputusan pastinya gitu. Jadi kayak pelanggaran seumur hidup sama pemberhentian secara tidak hormat. Oke. Berarti secara singkatnya 3 hakim ini menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian vonis bebas kepada Ronald Tanur. Yang awalnya kasus ini tuh jaksa penuntut umum menuntut Ronald dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi kepada keluarga korban. Namun dalam sidang vonis yang digelar pada 24 Juli 2024, Ketua Majelis Hakim menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti bersalah atas penganiayaan hingga pembunuhan terhadap kekasihnya. Sementara sebelumnya telah beredar luas di media sosial video bukti rekaman yang memperlihatkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tanur kepada kekasihnya Dini Sera. Dan yang tersangkanya ini 3 hakim itu tadi mendapat hukuman masih belum pasti, cuman Kejagung itu udah kayak mereka tuh terjerat beberapa pasal itu. Oh, jadi gitu. Kemungkinan mereka tuh dapat masa tahanannya tuh seumur hidup. Berarti kasus ini masih proses. Iya, masih ongoing. Oke, kita langsung lanjut aja ke contoh pelanggaran kode etik yang lain. Nah, tadi udah disebutin nih suap. Terus satu lagi korupsi. Nah, mungkin bisa dikasih contoh kasusnya korupsi. Kalau Sylvie kan tadi kasusnya masih baru-baru ya. Iya. Kalau yang bakal aku ceritain ini kasusnya tuh sebenarnya nggak terlalu lama, ya nggak terlalu baru tapi nggak terlalu lama juga. Iya. Jadi kasus ini tuh terjadi di tahun 2023 akhir-akhir lah, pertengahan sampai akhir. Ya, tahun kemarin banget ya. Iya. Nah, kasus ini tuh tentang mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo yang diduga tuh melakukan korupsi atas pemerasan dalam jabatan, kemudian melakukan gratifikasi dan juga serta pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian. Oke. Jadi si mentan si SYL ini tuh ditangkap oleh KPK atas dugaan melakukan korupsi bersama 2 orang lainnya. Jadi dia tuh nggak melakukannya tuh sendiri ya. Jadi ada temennya dan itu juga di lingkup Kementan gitu. Jadi yang 2 temennya itu tadi adalah sekretaris Kementan dan juga direktur prasarana dan sarana Kementan. Gitu. Nah, jadi dugaan korupsi itu yang dilakukan SYL itu bermula ketika dia tuh tiba-tiba membuat kebijakan terkait kewajiban pungutan terhadap aparatur sipil yang ada di lingkungan Kementan. Oh, berarti kayak pungutan liar gitu ya? Iya, dan itu sama bawahnya sendiri gitu loh. Oh, iya. Nah, kemudian itu kewajiban setoran itu tuh
dilakukan tadi dipungut dari aparatur sipil yang ada di tengah Kementan, itu tujuannya itu untuk memenuhi Kebutuhannya kebutuhan si sendiri. SYL sendiri dan keluarganya. Dan uangnya itu dibuat si SYL itu untuk beli perhiasan buat istrinya, terus beli skincare buat anaknya, sampai uangnya tuh dibuat bayar ribuan untuk hiburannya dia sendiri. Ya tipikal korupsi Iya. kayak gitu lah ya pasti kasusnya. Lanjut, untuk kronologi kasusnya tuh seperti apa sih? Nah kan karena kebijakan yang dibuat itu tadi, akhirnya tuh ada yang laporin. Nah, akhirnya setelah ada yang laporin itu dilakukanlah penyidikan kepada si YSL ini pada tanggal 28 September 2023 yang dilakukan oleh KPK dengan menggeledah rumah dan kantor Kementan. Nah, tapi waktu dilakukan penggeledahan itu si YSL itu nggak ada di tempat, nggak ada di rumahnya, nggak ada di kantor. Jadi ternyata si YSL itu sedang melakukan kunjungan kerja ke benua Eropa. Oke. Kalau nggak salah itu di Italia sama Spanyol. Nah, setelah itu kan ya walaupun dia nggak ada di tempat, KPK pun tetap Pasti kejar gitu. Iya benar, tetap menggeledah. Dan ternyata di rumahnya dan kantornya itu ditemukan 30 miliar rupiah dan mata uang asing banyak serta banget senjata api milik pribadi sih biasa. Dan itu berbentuk cash ya. Iya, karena iya benar. Keren. Enggak sih, enggak kayak cash saja, tapi kayak ada dari bank transferan gitu loh. Oh, iya. Nah, terus habis itu setelah dilakukan penggeledahan itu nggak lama itu SYL tuh kayak hilang kontak gitu loh, nggak bisa dihubungin sama KPK. Nah, akhirnya kan nggak bisa dihubungin, partai yang menaungi YSL ini yaitu Partai Nasdem itu kayak mengkonfirmasi gitu kalau si YSL ini nggak bisa dihubungi itu karena lagi melakukan pengobatan. Oh, iya. Melakukan pengobatan ke luar negeri. Dan si Nasdem ini akhirnya kayak ngomong kalau nanti juga bakal kembali kok. Tapi itu beneran nggak? Kayak melakukan pengobatan beneran nggak? Apa Nggak cuma tahu ya, ngada-ngada dia gitu? ngomongnya gitu Kita si partainya. Ups. Nah, setelah itu nggak lama hilang kontak itu akhirnya si YSL ini kembali ke tanah air pada tanggal 5 Oktober 2023. Nah, saat kembali itu dia tuh langsung mengajukan surat pengunduran diri, sadar diri, mengajukan surat pengunduran diri ke partainya dan juga ke Bapak Jokowi yang waktu itu masih menjabat sebagai presiden ya. Nah, setelah melakukan pengunduran diri itu akhirnya ya udah dia resmi menjadi mantan Menteri Pertanian. Setelah dia mengundurkan diri, akhirnya KPK itu memutuskan atau mengumumkan si SYL ini bersama dua orang lainnya tadi itu ditetapkan sebagai tersangka dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Kan tadi aku belum sebutin namanya nih ya, dua orang itu. Nah, dua orang itu tadi yang itu tadi satunya kan sekretaris Kementan, itu namanya adalah Kasdi Sabagiono, dan kalau direktur alat dan mesin tadi itu namanya Muhammad Hatta. Nah, jadi setoran itu tadi itu nggak langsung dipita sama YSL ini. Jadi dia tuh nyuruh atau kayak minta si dua orang ini tadi untuk ya nyuruh lagi kayak narik setoran ke aparatur sipil yang ada di Kementan. Jadi dia tuh nggak bertindak langsung gitu ya? Dia Berarti Nah, ada orang buat iya, gitu ya? dua orang itu yang langsung terjun gitu loh. Oh, iya. Nah, ke pegawai aparatur sipil tadi yang ada di Kementan, khususnya itu di eselon 1 dan 2. Nah, setelah itu kan dia kan narik uang dalam bentuk uang, tapi nggak hanya uang aja. Jadi itu dia tuh uang itu dalam bentuk tunai, transfer maupun barang dan jasa. Jadi nggak uang aja, tapi barang dan jasa juga. makanya itu ada gratifikasi juga. Iya benar. Oke. Nah, setelah diketahui kan itu tadi bentuknya tunai, transfer, barang dan jasa. Nah, ternyata si SYL itu menerima setoran itu tuh setiap bulan dalam bentuk mata uang asing sekitar 4.000 US dollar atau sekitar 62 juta sampai 10.000 US dollar atau sekitar 162 juta. Itu setiap bulan. Setiap bulan.
kurun uangnya kayak banget. gitu itu. Iya. Itu nggak tahu sampai berapa itu. Iya. Karena itu tuh dilakuinnya tuh dari 2020 sampai 2023. Oh berarti itu dari setahun masa jabatannya Iya, dia langsung lakuin. Iya benar kayak selama itu dia ngelakuin itu ke pegawainya sendiri. Ngelakuinnya pas waktu corona, jadi kayak Iya. fokusnya pemerintah kan di corona kan. Iya. Oh iya benar juga ya. Pinter juga ya dia. Iya. Cari peluang. Benar. Banget. Nah terus untuk hukumannya sendiri tuh apa sih yang diberikan? Bentar tunggu belum. Oh belum selesai. Oke lanjut. Kan udah nih ditemuin barang bukti kan. Nah setelah ditemuin barang bukti itu akhirnya ya KPK ini menjemput paksa si ISL ini di apartemennya. Karena sebelumnya tuh dia tuh disuruh datang sendiri tapi nggak datang. Akhirnya ya Nah, udah jemput dipaksa paksa. sama si KPK ini Betul. di apartemennya pada 12 Oktober. Nah terus habis itu setelah dijemput akhirnya si SYL ini dibawa KPK dan diperiksa. Kemudian KPK memutuskan menahan Syahrul yang mengenakan rompi tahanan untuk kebutuhan penyidikan selama 20 hari pertama sampai 2 November 2020. Oh, gitu. Nah, terus untuk hukumannya sendiri yang diberikan oleh SYL ini tuh apa sih gitu? Nah jadi setelah ditemukan bukti dan dilakukan penyidikan, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor itu menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada si YSL ini. Karena YSL ini telah melanggar pasal 12 huruf E, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, kemudian pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama tadi. Nah, selain pidana badan, si YSL ini itu juga dijatuhi pidana denda sebesar 500 juta subsidi 4 bulan kurungan kepada si YSL ini. Dan juga dia juga dituntut uang pengganti sebesar 14 miliar dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Oh itu untuk ganti yang udah dikorupsi. Iya. Kan itu tadi YSL-nya doang ya. Iya. Yang gue ini juga dihukum, tapi lebih rendah apa? Nggak seberat YSL ini. Iya, karena anak buahnya gitu. Iya, kan disuruh ya istilahnya. Nah, Oke. jadi si dua orang ini tadi, si sekretaris sama apa tadi, direktur Pengadaan barang dan jasa. ya, itu dikenai hukuman 9 tahun penjara dua-duanya dan juga denda sebesar 400 juta pada masing-masing masing-masing. Oh gitu. Tuh, jadi kan apa yang udah dilakuin sama SYL dan dua temennya ini tuh termasuk pelanggar kode etik gitu. Karena dia Betul. udah korupsi. Iya, korupsi Itu udah pelanggaran kode etik berat juga nggak sih? Iya, Sama kayak betul. kasus yang Iya, pernah benar. bahas tadi. dan nggak hanya SYL juga gitu. Tapi dua itu meskipun disuruh juga termasuk pelanggar. Iya, kan dia tahu kan? Nah, Iya, betul. iya. Itu. Oke, Dari berarti singkatnya itu seperti Mentan ya. Iya. Kementan SYL ini ditangkap oleh KPK atas dugaan melakukan korupsi bersama dua orang yang bermula ketika si SYL ini membuat kebijakan terkait kewajiban pungutan dari 2020 sampai 2023 yang ditujukan kepada aparatur sipil negara di internal Kementan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan terus SYL ini dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta dan mengganti uang korupsinya itu sebesar 14 miliar Dan 30.000 US dollar. Oke. Dan yang terakhir ini kita masih punya satu contoh lagi pelanggaran kode etik yang akan disampaikan oleh Alon. Mungkin bisa dijelaskan? Jadi aku bakal callback dikit ke tahun 2018 ya. Jadi di Kota Jambi itu ada kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan mantan gubernur Jambi pada saat itu Zumi-Zola Zulkifli. Nah, jadi kasus ini tuh sempat menyita perhatian publik dan jadi perbincangan hangat banget karena selain menjabat jadi gubernur, Zumi-Zola itu sebenarnya dulunya itu seorang public figure, iya. seorang aktor gitu. Jadi dia pernah membintang sinetron, Iya. habis itu juga pernah menjadi aktor di beberapa film Indonesia. Iya. Nah, ketika dia terjerat kasus korupsi ini, kasus suap ini,
kasus suap ya, bukan Iya. kasus korupsi. Jadi kayak publik tuh kayak kok gitu sih gitu kan. Nah, Ngerasa tak percaya gitu iya, ya. nggak nyangka gitu. Apalagi dia kan public figure yang terkenal ya. Ah, betul. Jadi udah punya kita karir. sudah jadi gempar banget nggak sih? Iya. Kita kenal banget. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan kasus yang terjadi itu adalah kesepakatan antara Zumi Zola dan beberapa kontraktor proyek infrastruktur di Jambi, di Kota Jambi gitu. Nah, sebagai gubernur kan Zumi Zola tentunya punya pengaruh besar dong dalam proses pengadaan Iya, barang betul. jasa. Nah, jadi kontraktor tersebut ingin kayak ngambil hatinya Zumi Zola supaya bisa menangin beberapa proyek di Kota Jambi. Oh, kayak menangin tender proyek gitu kan. betul. Nah, ya kontraktor tersebut yang ingin memenangkan proyek itu diduga memberikan sejumlah uang yang dianggap sebagai fee buat kepada Zumi Zola agar proyek mereka disetujui dan diberi izin. Terus untuk kronologi sendiri ada nggak kronologi kasusnya? Yang terlalu lengkap ya. Jadi pada 2018 kemarin Zumi Zola itu langsung di OTT, di operasi tangkap tangan pada 2018 sekolah KPK bersama beberapa orang lainnya terlibat di pemerintah. Nah, sebenarnya Zumi Zola sendiri itu tuh ditangkap karena awalnya diduga karena menerima suap dari kontraktor yang terkait proyek-proyek tersebut gitu. Nah, suap-suap tersebut diterima Zumi Zola melalui beberapa perantara yang perantara itu berada di dalam lingkup pemerintahan itu sendiri gitu. Nah, total suap yang diterima oleh Zumi Zola itu mencapai 49 miliar rupiah. Wow. Lebih banyak ya. Iya, iya. Nah, dari itu semua digunakan sama Zumi Zola untuk kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Gitu. Nah, terus untuk hukuman yang diberikan untuk Zumi Zola itu apa sih? Nah, jadi pengadilan Tipikor Jakarta itu menjatuhkan Zumi Zola sebagai tersangka dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis 6 tahun penjara serta denda sebesar 500 juta rupiah dan juga pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman. Udah bebas dong kalau dari 2018. Iya, sekarang Udah nggak sih? sudah bebas dan sebenarnya dan juga pada 2022 kemarin sudah bebas dan pengurangan masa tahanan. Oh, gitu. Makanya kayak pernah gak sih kalau kelihatan Iya, sekali gitu. iya. Oh gitu, berarti singkatnya Zumi Zola ini diduga menerima suap dari kontraktor terkait proyek-proyek di lingkungan pemerintahan. Suap-suap ini diterima oleh Zumi Zola melalui beberapa perantara dan diterima diduga mencapai puluhan miliar rupiah dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dan politik gak sih? Nah, Iya. buat kebutuhan politiknya juga. Kontraktor ini ingin memenangkan proyek di Jambi dan diduga memberikan sejumlah uang sebagai fee kepada Zumi Zola agar proyek mereka disetujui dan diberi izin. Dan setelah itu ditangkapkan oleh polisi si Zumi Zola ini dan dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dan denda 500 juta. Oke, menarik ya ternyata contoh kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat publik gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.